saya pemberhentian ini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Karena tidak merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana sudah diubah oleh Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Sehingga kami merasa tidak puas. Kami merasa tidak puas karena kami diberhentikan dengan tiba-tiba. Kami tidak tahu kira-kira kami punya salah ada di mana sehingga diberhentikan tiba-tiba. Kalau kami siap menerima pemberhentian ini, kami tidak mau merampas kembali jabatan ini. Tapi kami mau supaya pergantian ini melalui prosedur yang benar. Kalau pemberhentian ini seolah-olah kami ini buat satu kesalahan besar yang tidak bisa ditoleransi. Sehingga penjabat baru atas nama Bernardus Agustinus Unasid masuk langsung menggantikan perangkat lama. Oleh karena itu kami sangat tidak puas karena SK pemberhentian pun kami tidak terima. Oh, berarti tidak ada SK pemberhentian ya? Tidak ada SK pemberhentian yang dikasih ke kami. Informasi secara lisan pun tidak? Tidak ada. Lalu bagaimana bisa bapak mereka tahu bahwa bapak mereka dihentikan? Itu caranya seperti apa sehingga tahu bahwa kami sudah tidak kerja lagi? Karena tidak ada SK maupun pemberitahuan secara lisan. Kebetulan Kaur hari itu ada 1-2 orang yang ke kantor desa, maka bertemulah saat itu ini penjabat kepala desa yang baru mengucapkan terima kasih kepada kami perangkat yang lama. Kepala desa ada di kantor desa waktu itu? Kepala desa ada di kantor desa. Penjabat. Dia mengatakan bahwa? Dia mengucapkan terima kasih untuk perangkat yang lama atas pengabdiannya. Secara lisan ya waktu itu? Lisan. Tidak secara tertulis? Tidak secara tertulis. Oh gitu. Jadi disitulah mungkin bapak mereka tahu bahwa mungkin jabatan kita. Tapi punya SK tidak selama bekerja? Ada. SK tahun berapa punya itu? SK yang ditetapkan oleh penjabat kepala desa yang lama. Atas nama siapa itu penjabat? Atas nama Kristina Hadiani Ngaji SE. Mana coba ditunjuk untuk saya ambil gambar. Ini SK-nya ya? Ya. Tertanggal 4 Januari. Tertanggal 4 Januari 2022. Oh, diterbitkan oleh Ibu PJ yang lama. Berarti Pak ada orang ini bekerja sesuai dengan SK yang sudah yang ada. Lalu untuk perangkat baru ini apakah bekerja ada SK juga atau tidak menurut mereka? Nah, kemungkinan ada SK, tapi SK itu juga kami tidak tahu. Lihat itu SK-nya seperti apa, terbitkan secara diam-diam sehingga tiba-tiba teman-teman yang Kaur kaget di kantor desa sementara berkantor, tiba-tiba perangkat baru langsung masuk. Oh, jadi saat itu kakak mereka sementara di berkantor ya? Sementara berkantor. Lalu ada perangkat baru yang muncul. Perangkat desa yang baru masuk. Dan kami yang perangkat yang lama juga kaget. Oh ini tiba-tiba mereka yang baru masuk, sedangkan kami yang kerja perangkat yang lama ini kerja berdasarkan SK yang ada. Oh, gitu. Dan kami tidak tahu, tidak ada SK pemberhentian. Jadi kami tetap masuk ke kantor. Tetap bekerja seperti biasa. Oh, gitu. Jadi sementara bekerja tiba-tiba ada orang baru yang pergi. Oh, ya. Baik, ini pertanyaan berikut. Terkait ini pelantikan PJ Desa Baru ini tanggal berapa? Dia dilantik pada tanggal berapa? Pelantikan itu tanggal 5. Tanggal 5 Januari ya? Januari. Tahun 2022. Dan ya 2022 dan serah terima itu tanggal 26 Januari 2022. Serah terima itu tanggal? Ya, tanggal 26. Lalu Pak Adon diberhentikan pada tanggal 19 Februari. 19 Februari. Lalu penerbitan SK baru itu tanggal berapa? SK baru untuk perangkat baru itu? Itu kami juga tidak tahu karena diam-diam penjabat kepala desa yang baru dia buat
SK itu mungkin tanggalnya yang diundurkan ke tanggal 14. Sedangkan serah terima itu pada tanggal 26 Januari. 26 Januari. Gitu. Oke, baik. Terkait pemberhentian ini kira-kira langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh saudara mereka? Ya, kami tidak terima. Kami menolak SK perangkat desa yang baru. Kami yang lama tetap masuk kerja karena kami tidak terima. Bekerja sesuai SK. Ya, kami bekerja sesuai dengan SK yang ada. Dan tidak ada SK pemberhentian, berarti kami tetap masuk kerja. Apabila langkah-langkah yang sudah dilakukan ini dan tidak diterima oleh pihak pemerintah desa di penjabat desa maupun dari pihak-pihak lain, lalu langkah lain apa yang Maka satu-satunya kami segel kantor desa, kantor desa karena kami tidak terima. karena kami tidak terima. Karena kami berdasarkan SK yang ada. Kami berdasarkan tidak SK yang ada. Karena Berdasarkan SK yang ada. karena pemberhentian ini tidak ada Tidak etika sesuai, iya. sama sekali. Tidak Karena sesuai masa dengan- orang sementara kerja, kok tiba-tiba dari yang baru masuk, kami juga kaget. Sedang kami bekerja berdasarkan SK ini. Nama-nama kami terlampir. ini nama-nama ya? Iya, ya. Ini SK. Nama-nama yang lama. Tahun 2022 ya? 2022 tertanggal 4 Januari. Oh iya. Atas penjabat kepala desa Kristina Hadiani Ngaji SE tanggal 4 Oh iya. Ini orang sementara bekerja ya? sementara bekerja. Oke. Maka kami tidak puas, seolah hak-hak kami ini dirampas. Kok kami sementara kerja, kok mereka tiba-tiba masuk. Maka kami merasa tidak puas. Jadi apabila dari pemerintah kabupaten dan anggota dewan mereka diam saja, maka langkah satu-satunya kami akan segel kantor desa. Yang satunya lagi, bendahara 1 tahun masuk kantor 1 kali ditetapkan sebagai aparat desa, sedang kami yang tiap hari masuk kantor Kok diganti? diganti. Ada apa ini? Ada apa? Alasannya apa? Sehingga bisa tetapkan dia sebagai Bendahara bendahara desa. Bahkan untuk pencairan untuk pencairan juga masih silpa. silpa sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk pencairan. Itu pun tidak dikasih keluar. Tidak dikasih keluar. Justru yang seharusnya orang-orang yang tidak pernah masuk kantor itu yang harus diberhentikan. Kalau Pak mereka ini aktif ya? Aktif. Kami aktif tiap hari, Setiap Senin hari. sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya. Sering sampai Sabtu. Kecuali alasannya sakit. Sakit atau ada halangan lain Ada halangan kami lain. izin. Itu pun kami izin. Mungkin ada hal lain yang mau ditambahkan supaya kita tutup. Mungkin dari kakak. Kalau menurut saya, kami yang sebagai kepala dusun itu, ada di dusun-dusun lain itu mereka yang yang tidak punya ijazah pun mereka ganti dengan yang punya ijazah. Betul itu. Jadi di kepala dusun di dusun lain itu ada yang sekarang dusun baru itu umurnya sudah lewat hampir 60 tahun diganti dengan umur 40-an atau 50-an. Itu kan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Orang yang seharusnya Jadi kami umur tidak puasnya di 40-an, situ. kok diganti dengan 60-an, Baru hampir kami- 70. Baru kami ganti ini juga tidak melalui penjaringan di dusun, tidak melalui pemilihan masyarakat. Sedangkan saat kami naik kepala dusun itu kami dipilih oleh masyarakat. Oh ya? Ya. Jadi kepala dusun dipilih ya? Perangkat yang lama, berijazah, SMA, bahkan ada yang sarjana. Kok diganti dengan orang yang ijazah SD, bahkan tidak sekolah. Oh, ada yang tidak punya ijazah ya? Tidak punya ijazah. Kami dari perangkat lama, kami hanya menghimbau Tinjau kembali. kepada BPD dan Pak Penjabat Kepala Desa yang baru supaya tinjau kembali SK. SK pemberhentian ini karena tidak sesuai dengan tidak SK Dengan Pengangkatan SK baru. pengangkatan ini perangkatan baru. perangkat baru karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Itu harapan Bapak ya? Harapan kami supaya BPD dan penjabat kepala desa yang baru ini meninjau kembali SK pengangkatan perangkat baru. Bapak terkait komitmen Bapak untuk memberhentikan aparat lama ini kira apa? Begini, saya buat SK itu karena ada kekosongan aparat. Itu pertama. Yang kedua,
Setahunya saya belum ada SK. SK aparat lama belum ada. Karena yang saya ini sementara SK yang saya terbitkan ini termasuk aparat lama itu ada yang masih kerja. Itu yang kedua. Jadi SK ini saya buat karena memang belum ada SK. Intinya itu saja, selesai. Jadi saya buat SK ini karena memang SK belum ada. Kalau seandainya waktu itu ada SK, saya tidak buat. Karena begini, SK ini sebelum, kalau aturannya setiap tahun itu ada pengangkatan perangkat usul baru untuk pengangkatan baru. Tapi sejauh ini kan tidak ada. Nah, jadi saya kemarin buat SK ini kan belum ada SK. Siapa yang bilang ada SK? SK ini baru-baru terbit mungkin 1-2 hari yang lalu. Jadi walaupun tangannya dimundur 1000 kali pun tidak akan terjadi, Pak. Itu kita buat berdasarkan aturan. Siapapun yang buat terserah dia. Tapi saya tahunya saya SK belum ada. Karena yang sementara perangkat ini tidak hanya perangkat baru yang ada, tapi perangkat lama juga ada di dalam. Jadi saya ada dusun juga ada, perangkat lama, ada kaur juga ada, perangkat lama. Jadi intinya itu, saya tahu saya SK belum ada. Selesai. Selesai, Pak. Oke, baik Bapak. Terkait pemberhentian ini, setelah saya mendapat beberapa masukan bahwa yang SK pengangkatan itu di situ tertanggal 14 Iya. 14 Januari tidak salah. Iya. Tetapi Bapak serah terimanya di tanggal 26. Oh, tidak masalah itu. Pertanyaannya Iya. SK sebelum itu siapa yang buat? Apa? Karena SK. SK untuk Begini, perangkat Pak, baru. aturan mainnya itu, ya, Ya, supaya Pak bisa paham. Ya, Saya itu dilantik di tanggal 5. Tanggal Saya 5. sudah punya kuasa, saya sudah punya hak untuk buat SK. Di tanggal 5 pun saya sudah bertugas untuk di kantor desa ini. serah Atau terimanya mau serah- tanggal berapa, Bang? Serah terimanya tidak 20, tidak masalah. Serah terima itu kan efeknya di di masalah di administrasi saja. Itu. Serah terima itu mau tanggal berapa, mau SK tanggal 5 pun tidak apa-apa, karena saya sudah resmi jadi kepala desa. Itu intinya. Setahunya aturannya begitu. Saya tanya saya begitu. Jadi saya dilantik di tanggal 5, saya sudah punya kuasa untuk kerja di tanggal 5 itu. Sudah resmi jadi kepala desa. Jadi tidak ada faktor bilang oh harus lantik, harus serah terima, tidak. Serah terima itu hanya administrasinya yang agak terlambat karena mau mundur, harus tunggu ini itu. Masalah di administrasi bilang harus tunggu pulang selesai, itu saja. Tidak ada efek itu, Kak. Aturan mainnya kita tahu. Saya juga bukan pengalaman sih, kita baru juga kemarin. Pegawainya baru beberapa hari, usia sudah begini, kita buat ikut aturan supaya kita tidak salah. Oke, baik. Itu saja. Baik, Bapak, untuk terkait pemberhentian ini, apakah ada musyawarah atau surat pemberitaannya ke Ketua BPD untuk terkait pemberhentian? Saya tidak ada pemberhentian, Pak. Saya tahu lowongan kosong itu saya tidak ada pemberhentian. Saya sudah ucapan terima. Aturan begini, Pak. Setiap tahun itu mereka aparat lama ini juga akan berakhir di tanggal 31 setelah dana ADD ini. Tanggal 31 mereka sudah putus. Kalau ketika mereka mau jadi aparat lagi, dibuat lagi SK di tahun 2023. Maka saya minta teman-teman, legowo kalau ketika ke depan nanti di 2023-nya nanti kalau kamu tidak terpilih jadi aparat, itu harus terima kasih. Karena memang kamu mungkin dianggap tidak mampu ya. Tapi itu aturannya di setiap tahun ada SK dan tidak perlu ada pemberhentian dengan itu. Nah, kemarin itu karena kebetulan Pak Ibu kan setiap tahun kita ucapan terima kasih aturannya. Saya di tanggal 31 itu saya akan ucapan terima kasih kepada aparat yang saya punya ini. Karena mereka sudah berakhir di masa itu. Terima Bapak kasih. menyambut sudah berapa lama? Saya baru 1 bulan. Kalau seandainya di 2023 itu ada masa berakhirnya saya, masa berakhir masanya kerja mereka berakhir tanggal 31. Karena mereka itu bayar pakai dana ADD, dana desa itu. Iya, dana paham. desa. Jadi mereka berakhir di tanggal 31 itu dengan sendirinya. Jadi setiap tahun itu ada pembaharuan SK setiap tahun, Kakak. Di dinas manapun, Kakak. Setuju. Ya, Setuju. jadi itu yang saya mau sampaikan itu saja. Nah, itu saja. Bapak, ini untuk SK pemberhentian ada tidak untuk mereka yang dihentikan? SK pemberhentian tidak bisa kita kasih karena begini, Kakak. SK pemberhentian itu kan kita tahu bahwa SK-nya kecuali SK itu tidak ada itu. Di tahun 2020 belum ada SK. Saya tahu Tapi kenyataannya kan ada. ini yang mau kita klarifikasi toh. Mau klarifikasi kan siapa yang buat, terus di tanggal berapa. Kita mau kasih itu SK-nya mereka terima itu yang aparat yang sementara lama yang ada dari aparat juga. Ini kata mereka bahwa ini SK dari PJB. Oh itu yang nanti kita
Kita cross check karena apa? SK itu setahu saya SK belum ada. Itu kan karena mungkin Bapak kan baru datang ya. Oh tidak, saya berdatang sejak tanggal 5, datang tanggal 6 di sini. Saya bukan baru datang Pak, itu kan kita omong baru datang, ini kan kita sudah harus tahu. Sebelum kita buat SK kita harus cek, cari tahu. Kita pun tembusan sebelum mereka pun tembus sebelum sampai di sana Pak. Dia ada tembus sampai di kantor camat, ini sama memang untuk ini SK ini tembus saya kantor camat, sampai di PMD, sampai di Bupati Pak. Jadi mereka pun tembusnya sampai di sana tanggal berapa? Kita mau lihat. Sudah sampai sana. Nah, itu yang harus diklarifikasi. Nanti bisa klarifikasi nih mereka. Tugas saya untuk siap, itu saja. Saya maunya kita berjalan aman. artinya kita begini Bapak, saya bicara sesuai aturan. Ya. Saya tidak mau melenceng pada yang lain-lain. Nah, Soal itu yang ini itu urusannya dengan Bapak dan mereka. Ya makanya saya bilang apa, kita project saya prinsip begitu. Pak, itu kita santai kerjain. Saya omong begitu, kita santai saja. Yang hal yang bagus kita pakai, yang tidak bagus kita tidak pakai. Oke, Bapak. Kan saya sudah ucapkan terima kasih untuk mereka, tapi Pak Sekjen tidak bagi. Oke. Nah. Baik, Bapak. Ini terkait pemberhentian ini, apakah ada surat rekomendasi dari kecamatan atau tidak? Bukan surat pengangkatannya harus rekomendasi. Tidak, rekomendasi dari Camters ada, Pak. Ada ya Pak. Ada, oh ya bagus. Kita akan ikuti berel. Kita ada usul ke sana, aparat lama dan aparat baru. Kemarin ada aparat lama juga, nama juga ada kita usul semua, bukan tidak usul. Nah, tapi kan dalam datang ini kan datang yang ada yang mereka beberapa orang namanya ada itu. Jadi kita buat SK berdasarkan dengan rekomendasi itu. Begitu sih. Tidak kita asal buat. Kalau teman-teman kan ada sih yang tidak, tapi kita tidak. Baik Bapak. Nah, Terkait ini, kemarin kan RDP di gedung DPRD Kabupaten Melaka, ya. itu ada anggota dewan sudah menyampaikan para PJ itu tidak boleh untuk memberhentikan aparat lama, biarkan dulu nanti ada di definitifnya baru bisa pergantian soal aparat. Kalau Baru. itu kan, itu Ya, begini kakak, saya bisa lihat kalau saya tahu. Karena begini, saya tahunya saya itu, kalau seandainya mereka itu apa, SK-nya sudah, setahu saya sudah ada. Kan saya buat surat SK pemberhentian, tapi kan tidak ada SK. Saya membuat surat pemberhentian apa? Saya waktu itu karena belum ada, di tanggal 31 itu mereka belum pernah ucapan terima kasih. Saya sempat ucapan terima kasih. Dan saya berjalan berdasarkan itu, yang saya tahu itu. Tapi kenyataan ada SK. Oh, itu saya belum tahu, baru lihat hari ini Pak. Saya belum selama ini tidak tahu. Saya baru lihat hari ini bahwa mereka ada SK. Terus terang. Saya omong fakta. Jadi saya kalau ketika Pak Wah datang, saya bersyukur kan saya suka lihat ada yang mulai nakal toh, jadi kita mau kita lihat. Ini seperti apa yang nakal? Saya SK ini kan baru terbit itu arti nakal ini. Karena saya baru lihat toh, selama ini tidak ada SK ini, saya tidak lihat. Kan SK ini kan begitu, kita buat SK itu belum ada SK. Tiba-tiba ada jadi terkait SK yang mereka punya ini SK ilegal begitu. Iya, kalau saya memang tidak ada, kita tahu ilegal. Anggap ilegal, kan itu belum ada. Kita meminta lihat nanti Tapi kita cek. ini jelasnya kan dari desa PJ lama. Oh, itu kan PJ lama terus. Hai Pak, sudah nanti baru kita asal. Saya itu sana dulu kita bergerak. Aman saja Pak. Siap. Saya juga sangat aman Bapak. Nah, karena saya juga- tugas saya Bapak. Jadi Nah. kita bicara yang slow, yang cool, yang Saya bagus. selalu saya bisa omong pelan-pelan, sekarang saya lupa yang sama. Jadi Aduh, intinya begitu. gimana Jadi nih? adik silakan ini karena saya tahu karena aparat ini bukan aparat baru semua, ada aparat lama, beberapa orang yang sempat masih ada. Nah, setahu saya belum ada SK. Kalau SK kan mereka pegang SK juga, jadi mereka bilang, oh kan mesti ada SK begitu kan. Nah, itu. Tapi ternyata belum ada SK, makanya kita berjalan sesuai aturan. Ya, kita buatkan SK setiap tahun kan harus ada SK. Kan mereka tidak harus dibayar tanpa SK, karena ini tanggung jawab itu kepala desa. Intinya itu. Sudah? Terakhir apa nama lengkap Bapak? Oh, nama saya Bernardus Agustinus Unasid. Bernardus Agustinus Unasid. Unasid. Iya. Oke Bapak. Nama saya Lang. Mungkin himbauan sedikit terkait pemberhentian ini biar jangan terjadi mungkin gesekan-gesekan antara aparat lama dan aparat baru. Saya minta untuk ini. Sebagai kepala desa kan memberi sedikit himbauan di masyarakat. Himbauan saya mereka harus legowo. Itu saja. Legowo karena kita buat SK ini sudah ikut prosedur. Yang pertama kita rekomendasi ke kecamatan. Yang kedua, mereka itu belum ada SK di tanggal 4 itu, tapi ketika muncul SK baru itu saya baru kaget hari ini begitu ternyata ada SK. Himbauan saya mereka legowo dan siap terima dengan pekerjaan
dengan mereka, dan saya hanya mengharapkan untuk teman-teman aparat baru harus kerja dengan hati dan harus hati-hati, selalu hati-hati. Mari kita bangun kerjasama. Mereka yang sementara berhenti, mari kita, kalau ada gagasan yang baru untuk kita bangun kerjasama untuk membangun WMEDA ini, kan mereka juga anak-anak WMEDA, mari silakan. Kalau ada gagasan baru, saya mari. Saya tidak menutup kemungkinan untuk mereka harus datang membantu kasih ide atau gagasan untuk membangun WMEDA ini. Nah, dan saya minta itu saja. Oke, Pak. Saya hanya menghimbau untuk silakan kita bangun kerjasama untuk membangun WMEDA ini saja. Itu saja. Pas. Pas. Terima kasih, Bang. Nah, saya